Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Kejadian ini sungguh memprihatinkan, terlebih korban merupakan anak sematawayang. Polresta Denpasar telah menerima laporan dari ayah Timothy untuk memastikan penyebab kematian korban. Polisi juga mendalami soal adanya dugaan perundungan sebelum korban meninggal dunia. Sementara terkait percakapan di chat grup yang beredar, polisi menyerahkan sepenuhnya ke pihak Universitas Udayana. Orang tua korban melakukan pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Masih dumas sifatnya, nanti kan polisi melakukan penyelidikan terkait hal itu. Sesuai data yang kami dapatkan dari Polsek Denpasar bahwa yang bersangkutan itu jatuh dari lantai 4. Ya, tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Sosiologi Universitas Udayana yang meninggal akibat bunuh diri menuai sorotan publik. Mirisnya, bukannya berakhir dengan duka dan empati, sejumlah mahasiswa justru menghina kematian Timothy di media sosial. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Seorang mahasiswa Universitas Udayana bernama Timothy Anugrah Saputra ditemukan meninggal dunia usai melompat dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Udayana. Diduga korban yang berasal dari Cimahi, Jawa Barat ini mengalami perundungan sebelum diduga mengakhiri hidupnya. Kesedihan mendalam dirasakan Lukas Triana Putra, ayah Timothy. Timothy meninggal di usia 22 tahun. Ayah korban lalu mendatangi Polresta Denpasar untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban. Orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa untuk menangani masalah ini. Bahkan setelah kematiannya, Timothy justru masih dirundung mahasiswa lain dari kampusnya. Tangkapan percakapan yang tak pantas dan tak berempati dari grup WhatsApp tersebar di media sosial. Pihak Universitas Udayana menegaskan akan segera memberikan sanksi tegas kepada pembuli. Sementara itu, 4 pengurus himpunan mahasiswa ilmu politik yang diduga menjadi bagian dari perundung telah dipecat dari organisasi. Usai video pembulian viral, mahasiswa yang terlibat percakapan akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf. Sebelum meninggal dunia, Timothy sempat dirawat di Rumah Sakit Sanglah, namun nyawanya tidak tertolong. Kepergian Timothy menorehkan luka mendalam bagi teman-temannya di Universitas Udayana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kematian Timothy Anugrah Saputra menyita perhatian warga di tanah air. Terlebih kasus perundungan terjadi di lingkungan universitas yang disebut memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Korban sampai loncat dari lantai 2, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kasus yang terakhir, ya. Saya berharap pelaku dapat dihukum secara maksimal, ya. Dan juga ini juga menjadi refleksi buat akademisi dan juga kampus untuk bisa membangun satu sistem di mana sistem tersebut bisa kita jadikan sebagai pedoman supaya nantinya kasus ini menjadi kasus yang terakhir. Kuliah nggak menjamin berpendidikan, jadi emang ya itu universitasnya harusnya nyari-nyaring psikologinya juga itu. Niatnya ke situ ngapain? Harusnya ke kuliah itu kan belajar, ya kan? Kalau niatnya mau jadi jagoan salah tempat kayaknya. Ya, tapi dengan
beredarnya grup WhatsApp itu, isi chat mereka itu juga sangat membunuh dan membuat kita semua terpukul gitu. Seharusnya mereka udah nggak ada lagi tempat di masyarakat, mereka harus merasakan dampaknya, mereka tidak diterima kerja dimanapun, yaitu supaya kasus bully ini jangan dianggap udah berlalu gitu, nanti viral sebentar aja, habis itu berlalu, mereka bisa meraih masa depannya, sementara korban ini dan keluarganya menanggung seumur hidup. Sementara itu di Kabupaten Aceh Barat Aceh, hujan deras yang mengguyur sejak kemarin membuat jembatan penghubung putus. Sejumlah sekolah dan rumah warga masih terendam banjir. Kondisi jembatan di Desa Rantopayang Timur, Merebon, Aceh Barat, ambruk hingga putus usai diterjang banjir. Jembatan sepanjang 7 meter yang putus ini untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. 1 unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna melakukan penanganan secara darurat. Nah, karena hujan deras ini kemudian daya tampung air yang tidak kuat lagi, makanya jebol tadi malam sekitar jam 2 malam. Penanganan sementara kita apa? Sementara dari nanti Dinas PUPR akan menangani secara darurat dari Batang Kelapa sehingga bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Sejumlah sekolah dan rumah warga masih terendam banjir, ketinggian air hingga 80 cm. Akibatnya, sejumlah sekolah terpaksa diliburkan. Banjir yang menerjang Aceh Barat telah merendam ribuan rumah warga. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Hafsah melaporkan. Heboh di media sosial penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang tersebut memicu kekhawatiran warga, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Jagat media sosial dihebohkan beredarnya video area tambang pasir berukuran besar di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Video ini langsung menuai perhatian publik karena terlihat dengan jelas aktivitas pertambangan pasir yang cukup masif dengan galian yang mengubah bentang alam di sekitar sekolah. Warga pun mempertanyakan legalitas aktivitas tambang tersebut karena lokasi tambang yang dekat dengan institusi pendidikan. Keberadaan tambang ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faradi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengecek keberadaan tambang pasir tersebut. Segala sesuatunya kan pasti izin itu udah ada tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Jadi kita akan melihat apakah berizin atau tidak yang pertama. Kalau berizin, kita akan lihat tanggung jawab perusahaan seperti apa terkait dengan good management practice-nya dan juga laporan-laporan yang harus diberikan kepada kami. Dan kebetulan kami juga lagi dapat surat dari Kementerian SDM untuk mendata kembali sejak tahun 2022 sampai 2025 izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan apa saja yang ada di Banten. Warga meminta pemerintah Provinsi Banten segera turun tangan dan melakukan investigasi memastikan aktivitas tambang di wilayah pendidikan dilakukan sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan publik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, Anyus melaporkan.